Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan pelajaran kita Tafsir Ibnu Katsir. Ya, baca Pak. 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atba'a sababa. Fa'atba'a sababa. Fa'atba'a sababa. Terus. Hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taqrubu fi ghairin Bi ainin hami'atin jami'atin wa wajada indaha qauma Terus. qulna ya zal Ulangin Pak. Qulna ya zal qarnaini imma. Ya. Qulna ya zal Qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattabi'a Takhiza bihim antat tattakhidha bihim 2 harakat bihim husna. Itu lagi Pak. Qala amma man zalama fasawfa tu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbi wa yu'adzibuhu azaban nukra. Terus lagi. wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan jazaanil husna. jazaanil husna. Terus. Wasanaqulu lahu min amrina yusra. Ya, terus. Terus ya. Udah, cukup. Artinya apa? Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ayat 85 ya. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Ya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya atau matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum atau tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan atau mengajak beriman kepada mereka. Dia atau Dzulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Nah, jadi ini kita langsung sekaligus ayat 85 sampai 86 ya. Itu artinya sekarang kita lihat tafsirnya ya. Ya, siap. Ibnu Abbas mengatakan Fa'at bahasa baba, maka ia pun menempuh satu jalan, yakni as-sabab, ya, as-sabab, yaitu tempat. Ya. Mujahid mengatakan Fa'at bahasa baba, maka ia pun menempuh suatu jalan, yakni tempat turun jalan antara timur dan barat. Nah, jadi beda-beda ya, Ibnu Abbas, Al-Mujahid ya, mengatakan tapi hampir semakna. Masih mengenai firman-Nya, Fa'at bahasa baba, maka ia pun menempuh satu jalan. Sa'id bin Jubair mengatakan yakni
ilmu pengetahuan hal yang sama juga dikemukakan oleh Ikrimah, Ubaid bin Ya'la dan As-Sudi. Dan ia pun mengatakan tanda-tanda dan bekas-bekas. Kemudian firman-Nya, hatta iza balagha maghribasy syamsi, hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbenam matahari, artinya ya, lalu ia berjalan melampaui jalan hingga akhirnya sampai di tempat terjauh yang ditempuhnya itu, yakni belahan bumi bagian barat. Adapun mencapai tempat terbenamnya matahari di langit, maka itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin, ya kan? Dia mencari di mana nih matahari kok terbenam, gitu kan? Kemudian firman-Nya, wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin, ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Maksudnya ia menyaksikan matahari dengan matanya sendiri terbenam di dalam samudra. Demikianlah keadaan setiap orang yang pandangannya berakhir sampai pada tepian pantai, di mana ia melihat matahari itu seakan-akan terbenam ke dalam laut tersebut. Sedangkan matahari itu tidak bersinar dari falaknya atau dari orbitnya, ya. Dia tetap ada pada orbitnya, tidak meninggalkannya. Kata al-hami'ah diambil dari salah satu dari dua macam bacaan, yaitu dari al-hama'ah yang berarti tanah, sebagaimana yang difirmankan Allah, ya, dalam surat Al-Hijr, ya, yang artinya sungguh atau sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, yakni tanah yang lembut yang telah diuraikan sebelumnya. Nah, ini Al-Hijr, ya. Adam diciptakan dari tanah yang hitam, ya, lihat. Kemudian Ibnu Abbas pernah berkata mengenai tanah yang berlumpur hitam, di mana ia menafsirkannya dengan sesuatu yang berlumpur hitam. Ali bin Abu Thalha menceritakan dari Ibnu Abbas, Zulkarnain mendapati matahari terbenam di laut yang panas. Demikian halnya dikemukakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Ibnu Jarir menyebutkan yang benar bahwa keduanya merupakan bacaan yang masyhur. Mana saja di antara kedua bacaan itu dibaca oleh seseorang, maka ia adalah benar. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis mengatakan bahwasanya tidak ada pertentangan antara makna keduanya, karena mungkin saja air itu panas karena mendapatkan pancaran sinar langit secara langsung pada saat matahari itu terbenam tanpa adanya halangan yang menutupinya, dan hami'ah dalam arti air dan tanah hitam atau lumpur, ya. Wa wajada indaha qauma, dan di sana ia mendapati segolongan kaum, yakni salah satu dari beberapa umat. Mereka menyebut bahwa ia adalah umat yang besar dari Bani Adam, ya. Kita lihat apakah ini Ya'juj dan Ma'juj, ya. Iya. Oh, nggak dijelasin itu bahwa itu umat yang besar itu. Sedangkan umat yang besar tuh yang pernah dibaca itu Ya'juj dan Ma'juj, itu umat paling terbesar itu dia. Firman-Nya, Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'azzaba, ya. Tu'azziba atau tu'azzaba tuh? Ya. Tu'azziba, ya. Nah. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza bihim husna. Ini kecil sekali hurufnya, jadi susah, matanya udah jereng. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Hal itu berarti
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan untuk mengatur mereka dan menjalankan hukum ke tengah-tengah mereka serta memberikan pilihan kepadanya. Jika berkehendak ia boleh membunuh dan menawan, dan jika berkehendak ia juga boleh memberikan karunia atau menarik fidyah, sehingga ia akan mengetahui keadilan dan keimanannya sesuai dengan keadilan dan penjelasan yang telah dia sampaikan dalam firman-Nya, amma man zalama, adapun orang yang aniaya, yakni terus-menerus dalam kekafiran dan kemusyrikannya kepada Allah taala, fasaufa nu'azzibuhu, ya, maka kami kelak akan mengazabnya. Qatadah mengatakan yakni dengan pembunuhan, ya. Wallahu a'lam. Ayat yang berikutnya, summa yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu azaban nukra. Kemudian ia dikembalikan kepada Robnya, lalu Robnya mengazab dengan azab yang tidak ada taranya. Maksudnya sangat pedih lagi menyakitkan, dan dalam hal itu pendapat penetapan hari pengembalian dan pembalasan. Kemudian firman-Nya wa amman aman, ya, wa amman amana. Adapun orang yang beriman, yakni yang mengikuti apa yang kami serukan berupa beribadahan kepada Allah taala semata yang tiada sekutu baginya. Kemudian firman-Nya falahu jaza anil husna, ya. Ikutin ya, Pak. Maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, yakni di dalam akhirat di sisi Allah azza wa jalla. Kemudian wasanaku lulahu min amrina yusra, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Mujahid mengemukakan yakni yang baik. Gitu, ya. Ayat selanjutnya, Pak. Baca lagi, Pak. Ayat summa atba'a sababa hatta idza balagha matli asyamsi wajadaha lu ala qaumil lam naj'alahum min duniha sitra. Terus selanjutnya ada satu. Kazalika waqad. Berhenti boleh. Kazalik terus boleh. Kazalik waqad ahatna bima ladaihi kubra. Artinya kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Terus 90, kemudian ada satu. Demikian dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, atau Dzulkarnain. Ya, kita lihat tafsirnya sekarang ya. Ya, siap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian ia menempuh jalan di mana ia berjalan dari tempat terbenamnya matahari menuju tempat terbitnya. Jadi dari barat ke timur, ya kan? Setiap kali melewati segolongan umat, maka ia dapat mengalahkan dan menguasai mereka serta menyeru mereka kepada Allah azza wa jalla. Jika mereka menolak seruannya, maka mereka akan dikuasai dan dihalalkan pula harta kekayaan dan perbekalan mereka, serta menggunakan segala sesuatu yang ada pada umat tersebut untuk bala tentaranya dalam menyerang wilayah mereka. Dan ketika sampai di bumi tempat terbitnya matahari, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, wajadaha tadlu'u ala qaumi, ya. Ia mendapati matahari itu menyinari segolongan kaum, yakni umat. Lam naj'al lahum
min duniha sitra, yang kami tidak menjadikan bagi mereka suatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Maksudnya mereka tidak mempunyai bangunan yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal mereka, tidak juga pohon yang dapat menaungi mereka dan menghalangi mereka dari terik matahari. Sa'id bin Jubair mengatakan mereka itu berwarna merah, bertubuh pendek, sedang tempat tinggal mereka adalah gua-gua dan makanan mereka adalah ikan. Nah, ini masih belum dulu nih apa Ya'juj apa bukan nih ya kan, Ya'juj dan Ma'juj. Tapi dalam riwayat yang lain tuh ya Ya'juj dan Ma'juj itu enggak kecil-kecil Pak, kecil-kecil, bontot itu pendek-pendek kakinya, wadahnya opal ya, terus kulitnya merah-merah gitu kan. Nah itu seperti itu dalam hadis ya, jelaskan Ya'juj dan Ma'juj itu ya. Belum ketahuan. Ya, karena emang dia belum dibuka sama Allah, lagi dikurung ini dia ini. Hijur karena ini itu tadi yang nanti ada dalam ceritanya nanti mudah-mudahan ya. Mengenai firman-Nya Allah Ta'ala, wajadaha tadlu'u ala qaumil lam naj'al lahu min duniha sitra. Ia mendapati matahari itu menyinari golongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka suatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Ibnu Jarir mengatakan mereka tidak membangun satu bangunan di sana sama sekali. Jika matahari terbit, mereka masuk ke tempat tinggal mereka sehingga matahari lenyap, atau mereka masuk ke laut. Yang demikian itu karena di tanah mereka tidak terdapat gunung. Kemudian firman-Nya yang selanjutnya, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah, kadzalik demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Mujahid dan As-Sudi mengatakan artinya kami, maksudnya Allah ya, mengetahui semua keadaan dan keadaan bala tentaranya. Tiada satupun yang tersembunyi darinya, meskipun umat mereka terpecah belah dan bumi pun telah luluh lantah. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ya, surah Al-Imran, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala bis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak ada pula di langit. Al-Imran ayat 5. Lanjutin Pak ayat berikutnya Pak. Ayat 92 sampai 96 Pak. Summa atba'a sababa hatta idza baragha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakadu nayafqahu qawla. Ulangin aja Pak dari la yakadu nayafqahuna qawla. Ayo. La yakadu nayafqahuna qawla. Terus ayat berikutnya. Qalu ya zal qurba. Qarnaini inna. Qalu ya zal qarnaini inna ya'duha. Ya'juja wa ma'juj. Ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Terus ayatnya qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni
bikuwatin aj'al bainakum az'al bainakum wa bainahum radma. Ayat selanjutnya lagi. Aku Atuni zubarol hadid. Ayo. Atuni zubarol hadid. Terus hatta idza sawa bainas sodaq. Dua harakat. Iza sawa bainas sodafaini kolan kufu. Lain dari hatta deh. Hatta iza sawa. Ayo. Hatta idza sawa bainas sodafaini kolan puhu ya. Hatta idza ja'alahu naron qala atuni ufrig alaihi kitara kit kok itu ya fitra ya Pamas udah Pak ya. Artinya sekarang 91 ya 92. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi Ya. hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang atau kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Yakjud dan Makjud itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Ya. Terus dia atau Dzulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Terus berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, atau dia Dzulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya atau besi panas itu. Nah, berarti di daerah situ itu ada besi-besi, ada tembaga di sana kan? Nah itu sebenarnya udah makin jelas tuh di mana tuh wilayah itu, tapi masih belum ketahuan juga kan? Gitu. Berarti yang tadi kita ceritakan itu adalah Ya'juj dan Ma'juj, bentuknya, tubuhnya, ya kan? Tuh. Kita lihat tafsir yang di sini ya. Allah Ta'ala berfirman seraya menceritakan tentang Dzulkarnain. Kemudian ia menempuh jalan yang lain lagi. Dengan kata lain, ia menempuh jalan di belahan timur bumi sehingga sampai di hadapan kedua bukit itu, yakni dua buah gunung yang di antara keduanya terdapat satu lubang, ya, yang darinya keluar Ya'juj dan Ma'juj menuju ke negeri Turki. Nah, di Turki ya Pak. Lalu di sana mereka berbuat dengan melakukan kerusakan, merusak tanaman, dan keturunan Ya'juj dan Ma'juj termasuk dari keturunan Adam alaihissalam, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Asy-Syahihain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, hai Adam, maka Adam menjawab, aku mendengar panggilanmu. Allah berfirman, keluarkan utusan neraka. Apa yang dimaksud dengan utusan neraka itu? Tanya Adam. Dia menjawab, setiap 1000 orang 999 diantaranya menuju ke neraka, sedang satu orang lainnya masuk surga. Maka pada saat itu anak kecil akan beruban dan setiap wanita hamil melahirkan kandungannya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada dua umat, tidaklah keduanya mencapai
sesuatu melainkan akan menjadikannya semakin banyak Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya 1:99. Ya, 999. Jadi 999 Ya'juj dan Ma'juj, umat yang beriman 1. Nah, 1 banding ya, itu tadi 99 ya, 99 hampir 1000 kan, kurang 1. Jadi yang kalau 1000 itu 1 yang Islam, 1 yang masuk surga, yang masuk neraka. Nah, Ya'juj itu masuk neraka semua, nggak ada ini. Itu baru orang Ya'juj dan Ma'juj, belum lagi orang-orang kafir. Tapi dia masih keturunan Adam juga Pak ya? Hah? Masih keturunan Adam ya? Turun Adam, cuman dia orangnya jahat, nggak bisa ini, makanya mengganggu, merusak sana, merusak sini, akhirnya dikurung sama Zulkarnain tadi. Iya, supaya nggak ganggu umat yang lain, gitu kan. Gitu. Ya. Tapi si Zulkarnain ini nggak masuk silsilah Nabi ya Pak ya? Pak di sini ada ya? Masuk Zulkarnain ini ya. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan dia seorang dia ini sebenarnya seorang rasul juga. Iya. Karena dia punya ini apa istilahnya? Karomah. Bukan karomah. Kalau Nabi itu bukan karomah Pak. Karomah itu wali. Kalau Nabi itu wahyu. Nah, gitu. Jadi dia ini punya umat gitu. Cuman nggak tahu apa punya kitab atau enggak. Tapi yang jelas dia punya syariat gitu. Saya nggak tahu dia punya kitab atau enggak Zulkarnain ini. Ya, dalam kitab Al-Musnad, Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda, anak Nuh itu ada 3. Nah, ya, ada 3. Yang pertama Sam, Abul, ya, ini orang Arab, bapaknya orang Arab. Sedangkan Ham, Abu Sudan, bapaknya orang Sudan. Dan Yafis, Abu Turki, maksudnya bapaknya orang Turki. Itu 3 tuh. Ya, Sam, Ham, dan Sudan. Nah, Sudan orang Sudan ya berarti ya. Kalau Ham orang Sudan ya. Sam, Ham, dan Yafid. Nah, Yafid itu orang Turki nih. Tuh. Kalau sedangkan Ham tadi orang Arab. Sedangkan Abu Sudan orang Sudan. Tuh. Kalau Ham Arab ya. Ham Arab. Nah, bapaknya orang Arab. Arab itu yang pertama adanya di Yaman, bukan di Mekah. Iya, orang Yaman datang ke Mekah, jadi Arabnya itu. Gitu. Sebagian ulama mengatakan mereka itu Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Yafid, anak Adam kan, keturunan Yafid tadi. Abu Turk, ya, dari Turki tadi ya, bapaknya orang Turki ya. Itu, wallahu a'lam. Ya. Kemudian firman-Nya, wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Ia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan, yakni karena keterasingan bahasa yang mereka pergunakan dan tempat tinggal mereka yang terlalu jauh dari umat manusia. Mereka berkata, qalu ya zal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna bil ardi fahal naj'alu laka kharja. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kamu memberi sesuatu pembayaran kepadamu? Ibnu Juraid menceritakan dari Ibnu Abbas, yakni balasan yang besar, yaitu mereka bermaksud mengumpulkan harta dari kalangan mereka untuk mereka berikan kepadanya, supaya dengan demikian ia membuat dinding antara dirinya dengan mereka, maksudnya Ya'juj ya, supaya nggak ganggu. Kemudian dengan penuh kesucian, ketulusan, perbaikan dan tujuan baik, Zulkarnain berkata, apa itu? Makan ya, makanna ya. Coba baca, Pak. Kelihatan. Makanna bi rabbi khairun ya. Enggak. Lihat yang gede. Tadi kan sini pahala.
Taj'alu laka ala an Ya. taj'ala bainana Ma makkanni bihi rabbi khairun. Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maksudnya sesungguhnya kekuasaan dan kekuatan yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik bagiku dari apa yang kalian kumpulkan itu, sebagaimana yang dikatakan Sulaiman alaihissalam dalam An-Naml ya, ayat 36 ya. Apakah patut kamu menolongku dengan harta, maka apa yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepadamu. Dan ayatnya dan ayat seterusnya ya, ini penggalan aja ya. Gitu. An-Naml Pak, ayat 36. Atu bidu nani bima la fama Taniyallahu khairum mimma atakum. Tuh, ya. Apakah patut kamu menolongku dengan harta, maka apa yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepadamu dalam ayat dan ayat seterusnya. Kemudian demikian halnya yang dikemukakan oleh Zulkarnain atau Zulqarnain, di mana ia berkata, apa yang ada padaku adalah lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Ya, berikan itu. Tetapi hendaklah kalian menolongku dengan kekuatan, yakni dengan perbuatan kalian dan alat-alat bangunan. Jadi nggak mau dibayar Zulkarnain. Bagusan hartaku daripada hartamu kan gitu. Lebih banyak hartaku daripada hartamu. Yang penting kamu mau nggak menolong aku kan gitu. Itu imbalannya itu aja. Yang penting mereka menolong mau itu. Kemudian ya. Firman-Nya aj'al bainakum wa bainahum rodman ya. Rodman atuni zubarol hadid. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Kata Az-Zubar merupakan jamak dari kata zabroh yang berarti potongan. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah yang ia berbentuk seperti bata. Ya. Terus ayat selanjutnya Pak, hatta iza sawa bainas sodafaini qalan fuhu. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, yakni sebagian diletakkan pada sebagian pondasi lainnya, hingga tumpukan itu menyamai puncak dua gunung, baik panjang maupun lebar. Namun para ulama masih berbeda pendapat mengenai luas, panjang dan lebarnya, yang menimbulkan beberapa pendapat. Zulkarnain berkata, tiuplah, maksudnya nyalakanlah api di atasnya sehingga semuanya menjadi api. Qala atuni ubrig alaihi kitra. Ia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah dan Adahab, Qatadah dan As-Suddi mengatakan yaitu tembaga. Sebagian mereka menambahkan yakni cairan tembaga, dan hal itu diperkuat dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 12 yang artinya, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Jadi ditafsir dengan Saba ya. Itu. Jadi memang ternyata memang Ya'juj dan Ma'juj itu. Makanya dia terkurung sampai sekarang belum ada Pak. Nanti pada hari kiamat dia akan turun turun dari gunung yang tinggi. Berarti kan itu gunung dia kan. Nah sekarang ini mereka udah sedang bolong-bolongin itu Pak. Iya, bolongin tembok itu yang di tembok besi itu. Udah bolong, udah habis, udah sore balik lagi dia. Begitu datang, udah utuh lagi kembali semula, terus begitu terus. Dan dia beranak pinak dan banyak. Dan nanti nggak bisa keluar ya? Nggak bisa keluar. Nanti kalau dia keluar pas kiamat, hancur semua ini. Nanti dia matinya oleh Nabi Isa, dari baunya Nabi Isa. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Cuma Nabi Isa yang bisa ngalahin dia. Masuk Dajjal itu kan.
Setelah Dajjal nanti Ya'juj dan Ma'juj. Itu kan. Luar biasa kan? Itu hari kiamat ternyata itu ya kan? Ya. Lanjutkan Pak, ayat 97 ya. Pamasto ayyazharuhu wa mastata'u lahu Naqban. Ba ya, kalau berarti. Jangan ban. Naqban. Kalau ban berarti terus ya. Qala hadza Rahmatum mir rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ya, terus Pak ayat wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamudu fi ba'di wa nufiha bis suri fajama'nahum jam'a. Ada Pak, itu dulu 3 ayat. Artinya maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Terus Dia Dzulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala tiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Itu ada kiamat tuh berarti kan? Ya, setelah dia menghancuri semua, air aja habis dia minum. Itu udah nggak ada makanan lagi tempat dia tinggal itu. Maka Allah izinkan dia keluar. Kalau keluar sekarang ya kita juga mati. Tapi dari ini pun Pak ya, para ilmuwan itu mencari di mana itu nggak ketemu Pak. Belum ketemu ya. Pakai satelit itu nggak ketemu. Tapi memang ada Pak ya. Emang ada. Ini Al-Quran yang ngomong, bukan kita ngomong asal-asalan. Emang ada ya Ya'juj dan Ma'juj itu. Cuma nanti dia akan keluar di akhir mau deket kiamat nanti setelah Dajjal. Dajjal kan sendirian tuh dia. Udah ada juga dia, cuma di mana tempatnya nggak ketahuan juga. Iya, gitu. Tiba muncul ya. Muncul gitu. Dari tafsirnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj bahwa mereka tidak sanggup menaiki bagian atas dinding ini dan tidak pula mereka mampu melubanginya pada bagian bawahnya. Ketika naik di atasnya lebih mudah daripada melubanginya, menyiapkan yang layak untuknya. Maka dia berfirman, "Famastata'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqaba." Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Yang demikian itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak sanggup untuk melubanginya atau berbuat sesuatu terhadapnya. Imam Ahmad meriwayatkan, Sofyan memberitahu kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Habibah binti Ummu Habibah binti Abu Sofyan, dari ibunya Ummu Habibah, dari Zainab binti Jahsi, istri Nabi SAW. Sofyan mengatakan 4 wanita tersebut atau 4 wanita bercerita Nabi SAW pernah bangun tidur dengan muka merah sedang beliau berucap, tidak ada ilah yang hak selain Allah. Celaka bagi bangsa Arab karena sungguh telah dekat suatu keburukan. Pada hari ini telah terbuka sedikit dinding penyumbat Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan beliau membuat lingkaran, kemudian katanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan sedang di tengah-tengah kami terdapat orang-orang soleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika semakin banyak kejahatan dan keburukan." Coba.
Jadi kalau masih banyak orang soleh yang kejahatan dan keburukan sekarang udah kelihatan kan? Di mana-mana kejahatan, keburukan, riba, lacuran, maling, ya kan, korupsi. Tuh. Nanti dia akan dibuka sama Allah. Makanya Nabi sedih banyak muka, dia takut. Gitu. Makanya kita ya konsisten aja lah, ya terus dekat sama Allah, belajar begini kan, gitu lah. Orang kita makin paham kan. Gitu. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an lah. Itu aja pokoknya. Hadis di atas derajatnya sahih yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri dalam riwayat Al-Bukhari penyebutan Habibah digugurkan tetapi ditetapkan oleh Imam Muslim. Di dalamnya terdapat sesuatu yang jarang terjadi dalam pembuatan sanad. Di antaranya riwayat Az-Zuhri dari Urwah dan keduanya dari kalangan tabi'in. Yang lainnya adalah berkumpulnya 4 wanita dalam sanadnya. Yang sebagian mereka meriwayatkan dari sebagian yang lainnya, kemudian masing-masing dari keempat wanita itu termasuk dari kalangan sahabat, lalu dua di antaranya adalah ibu mertua dan 2 lainnya adalah istri Rasulullah SAW. Aduh, ya, dikit lagi ya Pak ya. Firman-Nya yang artinya Dzulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku, yakni apa yang telah dibangun oleh Dzulkarnain. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Dzulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku, yakni untuk umat manusia, di mana dia telah menjadikan antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj dinding pemisah yang menghalangi mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Fa iza ja wa'du rabbi. Maka apabila sudah datang janji Allah, yakni apabila janji yang hak itu sudah dekat, dia akan menjadikannya hancur luluh. Maksudnya Allah menyamaratakan dinding itu dengan bumi. Dari kata itu muncul ungkapan masyarakat Arab naqah dakka. Jika punggung unta itu rata, tidak berpunuk, ya, Allah Azza wa Jalla sendiri juga telah berfirman, tatkala Robnya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Al-A'raf ayat 3, yakni hancur dan sama rata dengan bumi. Nah, aduh, waktunya nih ya. Ya. Udah lah ya Pak ya. Itu aja. Nanti kita lain waktu kita terusin karena udah habis waktunya. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita, bermanfaat di kita, menambah berat amal kita di akhirat kelak. Ya, apa yang baik itu, apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya, dan karena kebodohan dan minim ilmu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.